swing gitu kan. Nah, si Bang Rian dengan sikap yang kayak begitu, dia langsung spontan, "Woi, Kunti!" Gue langsung mikir dong, orang tolol macam apa yang naruh pocong di dalam rumah? Gue atau begini tuh buat manggil keranda atau gimana ya. Pokoknya abis begini, itu keranda terbang lewat di atas mereka. Betapa kampretnya rumah itu. Jadi kita terlalu banyak tahu sih. Jadi komedi itu horor. Ini kasar. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by Phone, di mana gue teleponan langsung bersama narasumber yang cerita pengalaman horornya ke gue. Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros, yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Nah, tapi kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama Bang Jo. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, cerita kali ini itu datang dari ceritanya Bang Rian yang diganggu di rumah base campnya, rumah temennya. Ceritanya tuh intens banget lah, sampai temennya yang anuannya bengkak lah gara-gara salah pipis. Terus sampai mereka ngadain ritual panggil setan. Sebelumnya gue mau mastiin dulu nih, kalian udah subscribe belum channel gue? Kalau belum, gue tungguin. Udah? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Halo, perkenalkan nama gue Rian. Dan gue adalah orang yang bikin bumpernya si Geros. Maksudnya yang bikin ini ya, bikin gambarnya si Geros yang mulanya unyu-unyu jadi serem begitu. Oke, jadi ini ceritanya di rumah temennya Bang Rian, yang emang rumahnya ini sebenarnya udah lama kosong dan akhirnya dibeli sama apa? Temennya. Ada grogi. Kejadian di rumah teman gua. Di mana rumah teman gua ini konon katanya emang rumornya beredar itu rumah bekas semacam pembantaian gitu dah, kayak rumah satu keluarga yang dirampok gitu. Terus keluarganya meninggal semua dan udah lama nggak dipakai. Kebetulan rumah itu dibelilah sama bokap teman gua gitu. Tapi ya setelah dibeli tetap nggak pernah dipakai. Cuman direnov, diperbaiki, dibagusin, udah ditinggalin gitu aja. Itu karena kegiatan si bokap teman gua ini nggak di situ, kegiatannya di pasar gitulah, dan pasar ke rumah dia itu cukup jauh. Nah, jadilah itu rumah terbengkalai lagi. Sampai akhirnya dijadiin base camp sama Bang Rian dan temen-temennya. Biasanya mereka itu nginep di sana setiap malam minggu. Jadi nempetin Malam minggu nginep sampai hari Minggunya. Jadi mereka habis main pulang nih ke rumah itu. Oke. Nginep malam Minggu sampai hari Minggunya, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Gue kelas 1 SMP kalau nggak salah. Ya, kelas 1 SMP itu udah mulai akrab tuh sama teman gue yang ini, yang punya rumah ini. Dan kami manggilnya rumah itu rumah atas gitu. Ini rumah emang rumah gedung yang ada di atas bukit gitu, makanya dipanggil rumah atas. Oh gitu. Gue kasih gambaran ya, rumahnya ini letter U. Pokoknya letter U dan tengahnya bolong. Di tengahnya itu ada, Tengah-tengahnya itu ada kayak kolam gitu kan, kolam ikan gitu. Kolam ikan kecil, dan di sebelahnya itu ada pohon pisang. Gue nggak tahu konsepnya di mana tuh orang naruh pohon pisang di tengah-tengah rumah gitu. sebenarnya agak aneh kan, ngapain di samping kolam ada pohon pisang ya kan? Kolam renang apa kolam? Kolam pisang, kolam ikan. Kolam ikan. Pokoknya intinya kolam kecil lah di tengah rumah itu. Sampingnya ada pohon pisang. Terus ada garasi gede. Terus tuh rumah pokoknya letter U lah, gede lah, gedung lantai 2. Awal si Bang Rian nginjak kaki ke rumah itu, dia emang udah ngerasa kayak merinding nih, hawanya beda. Dingin, terus lembab tuh rumah. Ya. Karena emang udah lama ditinggalin kan. Yang bikin, menurut gua bikin rumah itu serem itu, pas udah menginjakan kaki di rumah itu, hawanya itu udah beda banget itu. Mereka mulai nih rutin setiap malam minggu Nongkrong di situ. Nah dari sinilah mereka udah mulai
teror. Awalnya kita berlima nih, teman-teman, pokoknya gue sama teman-teman gue gitu kan. Nggak tahu lah sama sejarah usul rumah ini gitu. Nah, ini kisah awalnya nih, sekitar jam 11-an tuh. Mereka nyampe di rumah itu dari abis main masing-masing nih. Kira ngumpul di rumah itu jam 11 malam. Rumah ini itu yang punya namanya Jeko, salah satu temennya kan, temennya Bang Rian. Okay. Dia juga baru balik apel, pokoknya mereka berlima ngumpul di rumah itu. Nah, singkatnya, nggak ada aneh-aneh nih, nggak ada yang aneh-aneh dari situ. Pas mau tidur, tiba-tiba pohon pisang yang ada di tengah-tengah itu goyang sendiri. Kena angin apa? Nah, nggak kayak kenangin. Tahu lalu gimana pohon pisang kalau digoyang-goyang kan? Dek gitu. Kaget. Kirain kayak ada orang di balik pohon itu yang goyangin ya kan, masih Iseng positive thinking ya. Takutnya maling, karena banyak banget itu barang-barang yang lumayan lah kalau dijual gitu. Akhirnya mereka ke sana, pas dilihat kok nggak ada siapa-siapa. Udahlah, mikir positif gitu kan. Balik lagi masuk ke rumah dan rebahan. Ya udahlah, dijadiin angin lalu gitu kan. Nggak selesai di situ. Pas mereka balik ke dalam rumah, mereka masuk nih pengen tidur lagi. Terus di saat itulah tuh jendela yang ada di ruang depan Goyang-goyang sendiri. Itu kayak buka tutup sendiri gitu. Tek. Kami cari dong itu suara dari mana gitu. Keliling kok nggak dapet gitu. Ini jendela mana yang bunyi begituan. suara itu sampai jam 4 pagi masih ada. Yang tak. Bunyi terus tek gitu. Akhirnya mereka ya udahlah dealing untuk tidur bareng suara itu. Oke, akhirnya ya udah bodo amat lah gitu ya. Masa bodoh. Nah, ini mereka nggak kapok nih untuk tinggal di situ kan. Akhirnya malam minggu selanjutnya mereka masih tetap mengumpul di situ dan nginep di situ. Nggak setiap malam minggu juga kami diganggu, tapi ada beberapa malam-malam minggu yang kami selalu diganggu gitu. Ada suatu malam minggu, ada salah satu dari mereka balik ke sana dalam keadaan mabok. Awalnya mereka tuh nyantai-nyantai aja tuh di bagian teras yang mengarah ke Tokolam. Kami emang nggak bisa tidur gitu, kayak males tidur gitu. Dan kebetulan mati lampu. Pas lagi ngobrol-ngobrol, Bang Rian itu duduk mengarah ke Tokolam sama pohon pisang. Sedangkan yang lainnya muter nih. Tiba-tiba aja Bang Rian ini ngelihat ada yang terbang. Gua nggak ngerti itu apa, entah itu kain, entah itu kunti, gua nggak tahu sama sekali, nggak ada. Nggak jelas lah pokoknya, intinya kan karena mati lampu juga. Apaan tuh? Putih. Ya tahu lah. Kunti. Kunti nih terbang di atas si kolam. Swing gitu kan. Nah, si Bang Rian dengan sikap yang kayak begitu, dia langsung spontan, "Woi, Kunti!" Kaget dong gua. Kaget, gua langsung nunjuk tuh. "Wih, kunti," gua bilang gitu. Nah, si yang mabuk ini nggak percaya dan langsung bilang, "Alah, mana kuntinya?" gitu. Disamperin gitu. Gua samperin aja dah. Samperin sama dia, pas dia keluar, pohon pisang yang ada di ujung itu goyang-goyang lagi dong. Macem kayak yang pertama kali teror itu. Kayak digoyang-goyangin. Digoyang-goyang lagi. Terus pas itu goyang-goyang, si yang mabuk ini langsung nunjuk-nunjuk sama teriak-teriak, pocong gitu. Yang lain kan pada nggak ngelihat apa-apa kan. Terus mikir, lu ini mabok kali gitu kan. Udahlah, lagi nggak waras. Kira ditarik lah tuh sama mereka berempat ke dalam rumah. Terus disiram sama air mukanya. Ditunggu sampai dia sadar. Terus dia bilang, "Anjing, memang ada pocong di pohon pisang itu, kampret," kayak gitu katanya. Ya mungkin karena mabok kali ya, lebih sensitif kali ya Bang sama hal yang kayak begituan ya nggak sih Bang? Bisa jadi ya. Karena gue juga sempat baca cerita, karena mabok dia jadinya sensitif juga. Nah, ini for information dulu nih. Si Jeko yang punya rumah ini itu emang kayak keturunan orang pinter. Oke. Bokapnya orang pinter. Pokoknya keluarganya si Jeko ini emang orang bisa gitu. Jadi bisa dikatakan si Jeko ini udah biasa lah sama hal-hal mistis kayak begitu ya Bang. Ngelihat temennya yang kayak begini, si Jeko tuh cuma bilang, "Iya, itu pocong emang ada di sana." Iya, di sana memang ada pocong. Om gua sengaja naruh pocong di sana biar nggak ada maling. Karena beberapa bulan sebelumnya ada maling yang masuk di sana. Cuma sengaja ditaruh. Sengaja ditaruh. Jadi buat nakut-nakutin maling maksudnya. Buat nakut-nakutin maling. Okay. Ini sebenarnya ada hubungannya sama sejarah si rumah itu.
Jadi rumah itu kenapa bisa omnya akhirnya naruh si pocong itu adalah nanti nih kita ceritain ya di akhir. Siap. Nah mereka kan jadinya kayak agak heran kan. Ya mereka nih orang-orang biasa aja yang bukan keturunan orang bisa. Terus denger kayak begitu ya heran, ngapain tuh pocong ditaruh di tengah-tengah rumah kan. Gue langsung mikir dong, orang tolol macam apa yang naruh pocong di dalam rumah. Temen gue juga ngomongnya sama ke si Jeko, kayaknya goblok banget deh naruh pocong dalam rumah. Si Jeko tuh cuma ngomong aja kayak gini, ya udah sih itu pocong juga nggak ganggu kan, biarin aja udah gitu kan, lagian sih lu juga iseng. Nah, singkat cerita tuh malam itu Yang mabuk udah tepar, Jeko udah tidur, gue masih coba-coba tidur. Nah, salah satu dari dua yang belum tidur ini pengen ke kamar mandi bang, tapi posisi kamar mandi itu ada di seberang yang harus ngelewatin kolam sama pohon pisang itu. Oh my god. Jadi dia takut. Nah, karena habis kejadian tadi, dua dari yang belum tidur ini tuh gak berani ke kamar mandi buat buang air. Kira karena udah kebelet banget, dia pipis di ada 3 pohon jeruk nipis di seberang kamarnya mereka ini, di halaman tengah itu. Pipisnya di situ. Pipis di situ. Nah, si kampret ini pipisnya di situ. Pas dia udah selesai pipis, dia balik. Si Jeko nih kebangun. Terus dia ngomong, Lu kalau mau buang air jangan sembarangan lu. Udah dibilang jangan buang air di sana, masih aja tetep lu. pokoknya singkatnya si Jeko nih agak marah sama si yang pipis ini. Nah, tahu nggak lu? Pagi harinya setelah kejadian dia pipis di luar itu. Ini maaf ya, maaf banget ini. Kata lu kan suruh detail kan Res ya. Di bagian kemaluannya si bocah ini membengkak gitu. Nah, besokannya si yang pipis ini bangun dengan keadaan kemaluannya membengkak. Pokoknya gue nggak kebayang lah, intinya dia ngerasa mulai sakit banget pas udah siang. Pagi kan nih dia masih bisa toleran nih sakitnya kan. Akhirnya pas siang rasa sakit banget. Itunya sakit. Itu aja sakit karena bengkak. Gue juga nggak paham dah. Pokoknya intinya begitu. Terus siangnya itu akhirnya teman-temannya manggil orang tuanya untuk datang nganterin dia ke puskesmas karena dia udah nggak tahan nih sakitnya. Di puskesmas dicek nggak ada apa-apa bang. Nggak kenapa-napa. Tapi bengkak. Bengkak. Waktu diperiksa ya emang nggak ada apa-apa gitu. Cuman nggak kenapa-napa, ya udah itu bengkak gitu. Nah, terus si Jeko nyangeh dia bilang gini sama orang tuanya, sama kita juga, dia bilang gini, udah biarin aja itu 7 hari juga hilang. Udah dia suruh balik, terus emaknya sama bapaknya ini heran dong, nanya sama teman-temannya nih, emang semalam habis ngapain gitu kan, kok bisa sampai kayak begini. Si Jeko jawab, semalam dia habis pipis sembarangan di rumah gua gitu kan. Nah, diomongin lah kalau si kampret ini dia itu pipis sembarangan. Di mana? Tepat di kaki si orang besar. Dia mipisin orang besar yang ada di Pohon jeruk nipis pohon itu. jeruk nipis itu. Dan itu dia mipisin cuman kakinya doang. Lu kebayang lah tuh gimana besar ya kan bang. Kakinya doang tuh yang dia pipisin di situ. Kita anggap aja itu genderuwo lah. Kalau gua sama teman-teman gua itu nganggapnya kayak orang besar aja, sebutannya orang gede. Si orang besar ini itu salah satu makhluk yang juga ditaruh di situ. Oh, selain si pocong itu ya. Makanya si Jeko udah tahu. Udah marah nih dari awal kan, lu ngapain pipis di sini? Ya kan? Bentukannya orang besar ini kalau lu bayangin tuh kayak genderuwo. Gede, hitam, berbulu. Terus matanya merah. Usut punya usut, pokoknya semua makhluk yang ada di rumah itu hasil taruhan keluarganya Jeko di rumah itu. Apapun yang ada di rumah itu lebih banyak yang ditanam daripada yang memang berasal dari sana gitu. Paham gak sih lu? Cuman ada 3 makhluk yang emang berasal dari situ. Yang berasal dari sana cuman si Kunti sama 2 bocah kecil. Tok, itu doang. Kata si Jeko. Nah itu ntar ada penjelasannya nih, karena ada juga asal-usulnya dari si rumahnya. Ya, sebenarnya yang naruh itu bukan bokapnya. Yang naruh itu lebih ke pamannya gitu, omnya. Tapi nggak cuma itu cerita di rumah itu. Masih banyak. Masih panjang. Gua ceritain. Lanjut bang. Ada beberapa cerita mistis lain nih, Ros. Jadi salah satunya nih, waktu itu Sabtu sore, Ros. Jadi nyokapnya Jeko ini nyuruh anak-anak yang di situ nih buat istilahnya ngebersihin rumah itu lah. Disuruh motong rumput. Karena udah rumput-rumputnya itu udah pada tinggi banget gitu, Ros. Nah, malam minggunya itu mereka sempat
main dulu lah di luar nih kan sebelum nanti balik lagi tuh ke rumah itu. Ya udah tuh aman, nggak ada apa-apa. Nah, hari Minggunya nih ada apa? Mulai cabut rumput. Nah mereka balik dari main itu jam 1 malam. Nah kemarin kan yang lu cerita tadi tuh mereka hampir semua mereka digangguin kan? Nah ini salah satu dari berlima ini itu yang belum dinampakin itu tinggal cuma satu. Namanya Warwar. Nah di malam itu si Warwar ini ngeliat kucing. Kucingnya warna loreng. Ada kucing anak ya. Kucing anak kecil. Warnanya loreng kuning gitu di garasi. Si Warwar perhatiin kan tuh, gini. Cuma kok lama-lama anak kucing yang kecil ini kok jadi gede. Sama segede anak kucing, terus kucing dewasa, terus jadi kayak segede anjing, habis segede anjing segede sapi. Pokoknya semakin gede. Gede, lama-lama gedenya lo mau tuh jadi kayak apa? Kayak apa? Jadi harimau. Hingga dia berbentuk harimau. Gede banget. Dari yang kecil anak kucing, lo tau anak kucing kan? Kecil banget. Lama-lama jadi harimau. Harimau kan binatang ya. Semakin si Warwar perhatiin, itu harimau kepalanya jadi kepala manusia. Sampai harimaunya itu kepalanya berubah jadi kepala manusia. Itu. Buset, macam siluman. Mungkin siluman. Bisa jadi ya. kan. Ngelihat kayak gituan kaget dong dia. Iya. Langsung lari dari dia ambil teriak-teriak, "Woi, itu kucing palanya." Aduh, tahu. Kaget dong dia ngeliat gituan kan. Wah, itu macan kepalanya manusia. Kaget dia di sana, kalang kabut lari masuk ke dalam, langsung ngomong, ada macan tuh, kepalanya orang. Ngedenger si Warwar kayak gitu, yang lain pada ketakutan, kecuali si Jeko nih. Jeko santai aja Jeko kan. Adalah biarin aja gitu katanya. Udah tahu dia. Terus dikata lagi, udah sih biarin aja, itu mah penunggu di sana gitu lagi, kata si Jeko. Si Jeko ini santai, karena emang dia udah tahu dan karena emang itu makhluk emang sengaja ditaruh di situ. Kayak lo bilang tadi ya, sengaja ditaruh makanya dia santai. Ya itu memang kepunyaan dia kan gitu jatuhnya. Nah si Jeko ini juga bilang kalau sosok kucing atau macan kepala manusia yang dilihat sama Warwar itu ada namanya. Cuma si Warwar ini agak lupa lah namanya apa kan. Pokoknya namanya itu ada Abdul Qadir Jailani. Itu namanya. Nama zaman dulu banget ya. Nama titik-titik terus di belakangnya ada nama Abdul Qadir Jailani gitu. Nah setelah kejadian kucing itu hampir setiap malam minggu tuh Ros. Mereka semua diganggu. Paling ya gangguan itu memang sering terjadi ya, cuma semalam paling cuma sekali, mentok-mentok 3 kali dah. Dan kalau udah satu dinampakin paling 2-nya lagi itu suara-suara orang mandi lah, terus suara orang nyuci piring atau bikin teh, bikin minum gitu. Pokoknya kita selalu berhadapan dengan hal kayak gitulah. Ya, mereka jadi berpikiran kok kita jadi sering lihat gituan ya di sini gitu kan. Nah, singkat cerita kita masuk nih ke Minggu siang yang mereka disuruh ngebersihin rumah kan, suruh potong rumput tuh. Nah, tibalah nih si Rian nih. Kebagian tugas buat ngebersihin di sekitar kolam tuh. Pohon pisang gitu kan. Pas dia lagi cabut-cabut rumput nih, dia ngedengar kok ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Kayak suara 2 anak kecil, cowok sama cewek, kayak lagi main gitu loh. Lagi ketawa-ketawa. Lagi ketawa-ketawa, lagi kayak main-main gitu. Nah, gue mikirnya itu mungkin tetangga sebelah. Ya, Rian masih positive thinking lah di situ kan. Ya, dia pikir mungkin ini anak tetangga kali ya. Ya udah positive thinking aja lah di situ kan. Udah habis itu tiba-tiba temennya Rian nih namanya si Mabok lah ya, namanya Mabok. Yang tadi Mabok ya. Agak. Namanya Mabok. Datang nih ke Rian nanya. Yan, lu barusan denger suara anak kecil nggak? Rian yang emang barusan ngedenger juga. Jadi dia bilang dong, denger. Kenapa emangnya gitu. Nah si Mabok ini bilang, itu tuh kayaknya yang udah lama di sini deh, katanya. Penunggu sini. Itu tuh kayaknya ini yang udah lama di sini deh. Dia bilang begitu, Ros. Maksud lu yang lama di sini gimana?
Nggak tahu yang ditaro apa emang asli penunggu situ nih. Belum tahu ya. Belum tahu. Nah, si Rian ini heran dong. Maksud lu yang udah lama di sini tuh gimana? Nah, di situ si mabuk ini ngejelasin. Ini kan dulu rumah kan habis dibantai kan ya. Yakin bener lu nih rumah habis dibantai, gua katain gitu. Jadi si mabuk ini cerita kalau semalam ini dia main nih ke rumah omnya Jeko. Nah, di situ omnya Jeko cerita kalau rumah yang mereka jadiin tempat tongkrongan itu ada bekas tempat pembantaian. Jadi yang tinggal di situ dulu tuh sempet kena rampok. Korbannya itu 2 anak cewek cowok. Nakcil. Nah, nggak tahu nih, apakah yang ketawa itu sosok yang kena pembantaian itu atau bukan? Tapi kemungkinan besar sih bisa aja gitu. Mereka. Korban itu nggak cuma 2 cewek cowok anak kecil itu, ada juga perempuan dewasa. Nggak tahu lah, mungkin ibunya atau siapa gitu kan. Anaknya 2, terus sama cewek 1 dibantai di sana gitu di rumah ini. Dan tempat kita sering tidur itu, disitulah si bocil-bocil ini meninggal, begitu katanya. Nah, omnya Jeko itu cerita juga kalau di tempat si Rian sama teman-temannya suka tidur, nah disitulah tepat si 2 anak kecil itu dihabisi. Nah, si Bang Rian ngedenger cerita itu, ya otomatis dia agak merinding lah. Agak merinding, ketakutan dia. Tapi ya udahlah, karena masih siang nih, masih terang kan, ya dia pura-pura nggak takut aja gitu kan. Karena masih siang, gue santai aja tuh. Meskipun agak merinding, gue santai aja melenggang keluar gitu. Nah, habis itu si Rian tadi kan habis nyambutin rumput tuh. Habis nyambutin rumput, dia keluar rumah kan. Nah, pas mau keluar rumah, dia ngeliat ada anak kecil lari. Gue ngeliat kayak bayangan anak kecil yang lagi lari gitu. Kaget dong dia. Emang kaget ya? Dia penasaran dong, dalam pikirannya dia nanya. Gue masih mikir, apa bener ini anak kecil yang dikatain si mabuk gitu. Nah, karena penasaran, ditanya lah nih ke si Jeko kan. Tanya, lalu mau tau responnya Jeko apa? Iya, emang kenapa? Gitu. Nih pokoknya si Jeko ini orang yang paling santai sedunia menurut gue. Nggak kaget gue. Nggak kaget, dia Dari awal udah santai. dia. Pokoknya setiap ditanya hal-hal aneh di rumah itu, respon si Jeko ini selalu, ya udah saya emang kenapa, ya udah biarin aja. Jadi ngerti lagi. Karena mungkin dia juga udah tahu kali ya, Iya. apa aja yang ada di situ. Karena udah tahu apa aja, ya udahlah. Nah, ada lagi nih cerita serem di rumah itu. Silakan. Satu teror yang sering datang setiap malam Jumat itu. Kalau kemarin kan malam Minggu. Nah, ini malam Jumat nih. Emang ada beberapa kali mereka nginep juga di sana. Jadi, tiap malam Jumat, mereka tuh selalu dengar dari belakang tembok rumah itu. Jadi di luar rumah nih, itu ada kayak macam buah jatuh, suara buah jatuh. Duk gitu ya. Jam 11 sampai jam 1 malam itu pasti selalu ada nih kayak buah jatuh, tapi gede gitu. Pum. Ya entah mau buah durian atau buah nangka yang besar gitu kan. Karena setiap malam Jumat kita selalu dengar kayak gitu. Kita penasaran dong, ini jangan-jangan di belakang ada nangka nih. Jangan-jangan ada buah nih. Bisa jadi itu buah kan. Jatuh tengah malam, ya alangkah baiknya diambil kan sama mereka yang denger gitu kan. Akhirnya mereka karena emang masih percaya itu buah, ngecek nih ke samping. Ke samping itu mereka ngecek, berharap di situ ada pohon buah apa kek yang gede, entah durian, nangka atau apa gitu kan. Nah, taunya waktu siangnya dilihat, di situ nggak ada pohon apa-apa. Yang aneh ya cuman pohon manis kayu manis doang gitu. Jadi yang ada di situ cuman ada pohon kayu manis. Akhirnya mereka nggak menghiraukan itu, balik tuh ke rumah. Setelah balik ke rumah, itu nanya nih sama si Jeko. Tiap malam Jumat kita selalu dengar suara berdebam di belakang. Itu suara apa ya? Gitu kan, kepo kan. Si Jeko ngomong, oh itu suara ini. Suara apa? Suara kalau kita disuruh tidur sama si penjaga di belakang gitu katanya. Suruh tidur ya. Terus itu bunyi apaan? Ditanya kan. Lah terus yang berdebam itu suara apa? Suara kepala jatuh, katanya begitu. Santai amat dia. Kepalanya siapa? Penjaganya. Buset.
Bayang gak lo? Pokoknya intinya kalau kepala jatuh sih, di bayangan gue suaranya kayak buah jatuh ya kan Iya bang? sih bener. Nah dari situ kan udah teror mulu nih, ada nih. Sempat sih Bang Rian ini mikir kayak, gue gak betah lah di rumah ini. Gue nyampe sana malam, ntar gue pulang tengah malam aja lah gitu. Cuman ya itu gak bisa terjadi. Kenapa? Karena ya emang udah ngantuk, udah jauh juga rumah oke, dia. oke. Mencoba untuk tidur cepet pun susah. Terus berniat buat cepet tidur lah, biar pagi langsung balik gitu, biar nggak ngerasain yang aneh-aneh lagi. Tetapi gue mikirnya begitu salah. Gue tidur jam 10, bangunnya jam 1, udah nggak bisa tidur sampai pagi. Udah aneh-aneh aja tuh. Yang mana lah kuntinya lewat, terus pintu gerbangnya kayak digedor-gedor gitu. Pintu lu tahu kan pintu pagar besi gitu kan, kalau digoyang-goyang kan suaranya kencang banget tuh. Nah, dek pokoknya begituan. Terus suara genteng yang dilemparin batu, suara benda jatuh di belakangnya berdebam yang katanya si Jeko ini kepala. Ya begitu terus sampai jam 5 pagi gue baru bisa tidur. Karena udah kebanyakan banget lah teror terjadi di situ, jadi merinding banget. Tapi emang gue heran sih kenapa nggak usah ke situ aja ya kan? Iya bener juga. Iya. Nah, ada lagi nih Bang, teror selanjutnya yang menurut gua ini bukan teror sih, lebih ngundang gitu loh. Ngundang. Tapi lo yang ceritain ya. Pertanyaannya ini kan udah diteror. Ngapain mereka ngundang lagi? Nah, itulah. Emang macem-macem aja ini orang. Kita lihat ceritanya. Nah, di sini nih bisa dibilang apa ya? Mungkin puncaknya kali ya, Ros ya. Jadi ada kejadian yang emang bener-bener wah, gokil lah pokoknya. Nah, nih ada satu cerita nih. Sebenarnya ini lebih tepatnya ke lucu sih menurut gua. Jadi di rumah atas itu kan biasanya kan mereka nginep atau nongkrong tuh berlima kan. Nah, suatu malam itu datang nih 3 orang lagi nih. Selain berlima itu, jadi mereka 8 lah ya di situ ya. Ada 3 dari teman gua ini, selain si Jeko, dia juga mengikuti kayak semacam perguruan gitulah. Perguruan yang begitu-begitu, yang gaib-gaib gitu. Malam itu si Rian nggak tahu apa-apa nih. Nggak tahu ada tujuan apa, pokoknya yang dia tahu tujuan dia nginep. Jadi di suatu malam Jumat itu, gua yang polos-polos banget, polos-polos goblok gitu, nggak ngerti apa-apa. Itu ikut mereka ke rumah atas gitu kan. Nah, ternyata dia baru dapat info nih, kalau sore itu tetangganya, yaitu bapaknya Mbak Ria, itu meninggal dunia. Sore tadi baru ada orang yang meninggal. Nah, singkat cerita jam 11 malam nih. Malam itu bisa dibilang ya cerah lah, nggak mendung, nggak apa, cerah pokoknya. Bintang itu terlihat jelas terus. Mereka pada ngumpul nih di kolam yang ada pohon pisang itu tuh. Seperti biasa. Seperti biasa. Si Rian ini kan, ya tadi ya, dia kan nggak tahu apa tuh. Ya dia ikut aja nongkrong situ kan, nongkrong, ngopi, sambil ngerokok. Nggak taunya nih, mereka ini punya rencana yang cukup gila. Dan lu tahu apa tujuan mereka di rumah atas, Ros? Cukup sakit lah menurut gue gitu ya. Tadi kan gue bilang, tetangganya rumah atas ini kan meninggal, bapaknya Ria. Nah mereka ini mau manggil arwah bapaknya Ria itu yang baru meninggal. Emang segabut itu ya? Segabut itu. Dan yang mereka lakukan adalah, gue sebenarnya kurang percaya sih mereka ini ngapain, tapi sesuai penuturan mereka ini kayak memanggil arwah bapak yang baru saja meninggal tadi. Tolol nggak itu? Nah, si Rian ini nggak tahu ya, apakah ritual itu bakal berhasil atau enggak. Tapi yang jelas, pas lagi ngelakuin ritual itu, ada beberapa hal aneh terjadi. Dimulai dari pohon pisang yang sambil kolam itu, goyang kenceng banget. Goyang lagi. Dan goyangnya itu udah melebihi goyangan yang sebelumnya. Jadi goyangnya udah kencang banget terus. Terus lo inget kan tadi yang lo cerita tuh, yang suara dek. Itu sekarang bukan cuma satu. Mulanya satu, jadinya banyak banget. Duk. Kalau lo bilang tadi itu mungkin kepala. Iya. Kalau bunyi duduk berarti banyak kepala. Banyak kepala. Nggak kebayang gue. Itu dia. Terus yang tadinya malam itu cerah, bulan kelihatan, bintang kelihatan, tiba-tiba jadi mendung. Nggak lama mendung, habis itu hujan. Dan hujannya yang anehnya gini, Ros. Apa tuh? Hujannya itu cuma di rumah atas doang. Di rumah mereka ini, sekitarannya nggak hujan.
Sembari mereka ngelakuin ritual itu ya. Ya gue nggak ngerti logikanya di mana, BMKG juga gak bakalan ngerti. Nah, yang nggak mereka sadari ini, karena mereka ngelakuin ritual itu, ternyata ritual itu, Ros, itu udah manggil makhluk-makhluk lain ke rumah itu. Mereka sudah mengundang beberapa makhluk-makhluk yang ada di sekitaran. Bapaknya si Mbak Ria datang? Itu nggak tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya yang penting makhluk-makhluk astral itu pada datang. Jadi yang tadi istilah cuma dikit di rumah itu ya, jadi makin banyak. Cuma yang bikin mereka kaget itu dibanding hujan yang cuma di rumah mereka aja atau makhluk-makhluk itu, ada satu yang aneh. Pas mereka lagi ritual, kan ritual mereka begini nih, mereka berdiri, terus gandeng-gandengan tangan, ngiterin kolam, gitu ritualnya. Nah, sewaktu ritual itu ada salah satu temannya Rian ngelakuin gerakan aneh. Jadi kurang lebih gerakannya tuh kayak gini nih, kayak gini lah. Gue nggak tahu kayak gimana, pasti pokoknya kayak gini. Nyentilin gitu ya? Kayak nyentilin gitu. Ada gerakan dari si Jeko, kayak semacam apa ya? Menyentilkan jari tengah atau jari tunjuk gitu, pokoknya menyentilkan jari, cepret, udah. Setelah dia giniin, apa yang terjadi? Yang paling bikin gua terkejut dan yang lainnya terkejut adalah keranda yang mengambang di atas itu. Gua atau begini tuh buat manggil keranda atau gimana ya? Pokoknya abis begini, itu keranda terbang lewat di atas mereka. Gila, ajaib. Gua Ngejemput siapa itu keranda? Nah, itu dia pertanyaannya. Iya. Langsung lari masuk ke kamar, selimutan, nggak berani kemana-mana sampai pagi. Ngeliat itu, Rian yang emang dari awal nggak tahu apa-apaan, langsung kabur lah dia. Iyalah. Cabut dia ke kamar, meringkuk, takut. Gue udah bodo amat, intinya gue mau selamat deh, nggak mau macam-macam. Gue nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba ada yang nongol kayak keranda gitu ngambang di atas gitu kan. Nah, si Rian meringkuk di kamar itu udah selimutan karena ketakutan kan. Dia dalam keadaan gitu dia masih bisa denger tuh suara mendung, hujan. Yang lain masih pada ritual tuh. Dia doang yang kabur. Nah, karena biar buat ngalihin biar nggak takut, dia telepon nih ceweknya kan. Waktu gue tanya doi gue, apa di rumahnya itu hujan? Ternyata enggak. Sangat cerah di sana. Emang rumah ceweknya ini nggak jauh tuh dari rumah atas itu. Berarti bener. Cuma rumah atas itu doang yang Hujan. turun hujan. Yang tadinya cerah tiba-tiba hujan. Nah, itu dia. Karena ritual itu kan. Menurut gue ya, BMKG pun nggak bakal bisa jelasin itu mah. Kok bisa ada rumah satu doang kehujanan jebres gitu, sedangkan rumah yang lainnya kagak. Nah, abis ritual malam itu ya, ritual kegabutan malam itu, mereka diomelin lah nih sama bapaknya Jeko kan, sama omnya juga. Ngapain sih ritual-ritual gitu? Akhirnya mereka nggak dibolehin lah buat nginep. Nggak bolehin buat nginep dulu di rumah itu buat sementara waktu. Karena takutnya ya nanti makin banyak yang datang ke situ. Gara-gara mereka masih ada di situ. Apalagi setelah ngelakuin ritual itu. Benar. Gitu, Ros. Jadi ya gitulah rumah itu ya, rumah atas itu. Ya mungkin kalian yang mau coba uji nyali ya boleh gitu ya. Ke situ ya. Banyak banget ini intinya mah karena perkara emang tuh rumah ditaruh makhluk-makhluk sama omnya si Jeko. Pertama itu. Yang gue juga nggak paham ya. Ya mungkin itu si pocong itu ya buat ngejaga supaya maling nggak masuk. Cuman yang lainnya ngapain ditaruh di situ? Nah, ya kan? Si genderuwo sama si luman yang ada di garasi. Kita nggak tahu ya. Nah, begitulah pengalamannya Bang Rian di rumah tempat tongkrongannya. Nah, ternyata nih bukan itu doang pengalamannya Bang Rian yang menurut gue cukup gila ya. Ternyata ada lagi yang lebih gila, Bang. apa tuh? Si Bang Rian sama berlima temennya ini, jadi emang dia punya rencana butuh duit, bikin studio band gitu. Butuh duit nih kan. Kira dia mencuri benda-benda pusaka buat dijual. Di rumah itu? Gak di rumah itu, keliling dia. Nah, itu nanti mungkin di next video. Oke, segini aja nyore kali ini, tapi gue pengen ngasih spoiler nih nyore berikutnya selain ceritanya Bang Rian. Nyore berikutnya ini bakal ada
cerita dari Kafira yang KKN di Pulau Sumatera. Dan pas waktu KKN itu emang ada kesalahan yang Kafira lakuin sampai-sampai dia kesurupan. Tapi kesurupannya nggak nyadar nih. Dia nggak tahu, tiba-tiba udah kebangun, tahu-tahu ada banyak orang lagi ngedoain dia. Nah ternyata itu juga setannya nggak 1-2, beda banyak sampai ngikut ke kampungnya balik. Pokoknya ekstrim banget lah ini juga. Sampai ada cuplikannya bang. Dia kesurupan. Nih lihat nih. Nggak boleh kayak Apanya? gitu. Dia masih punya keluarga. Bawa lah nggak bisa. Penasaran juga nih, itu dia ngelakuin apa sih sebenarnya? Dia jadi dia lagi dapet. Oke. Nah dapetnya itu dia karena setinggal rumah KKN itu kan bareng sama temen cowoknya juga. Nah dia malu nih untuk buang pembalutnya. Gua nggak tahu dia udah cuci apa belum, dia nggak cerita. Pokoknya intinya tuh pembalut disimpan di kantong sama dia. Dan akhirnya ngundang banyak banget yang ada di situ, dan dia juga lagi lemah, lagi sakit waktu itu, masuk sampai ke bawah. Itu dia masalahnya. Nah sampai nari-nari gitu bang, nyinden dan teriak-teriak gitu lah. Oh berarti KKN di Desa Penari. Iya ya, mirip kan? Nah begitu aja cerita kali ini. Kalau kalian suka cerita ini, like video ini, dan juga komen bagian mana sih yang bikin kalian merinding. Udah guys, segitu aja. Bye-bye. Makasih ya bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuai. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.